Dengan bangga kami nyatakan saat ini, aku masih punya Tuhan. Melewati tantangan dan pergumulan, Tuhan yang kusembah, membela, menguatkan, menuntun dan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidupku. Karena itu Bapa, hanya tinggal beberapa hari lagi kami merayakan Natal, dan kemudian hanya tinggal beberapa hari lagi kami menyelesaikan tahun ini. Dan semua karena Tuhan yang menguatkan kami, karena Tuhan yang memampukan kami. Dan memasuki tahun yang baru, kami tahu Tuhan yang sama yang menuntun kami. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkannya. Karena itu dengan bangga kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, baik kami yang di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa, khususnya menyambut Natal yang akan kami ikuti bersama, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia karena firman-Nya dinyatakan buat kita. Amin. Sama-sama bilang Yesus segala-galanya buat saya. Amin. Puji Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara. Yang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Nah, selalu saya tegaskan, mencintai Yesus bukan hanya meninggalkan, atau mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Saudara yang ada di rumah, ketik dalam chat saudara, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Karena dengan kita berani meninggalkan yang Yesus gak suka, hidup kita akan makin berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya hidup ini bukan soal hanya kaya. Hidup ini bukan hanya soal sukses. Orang walaupun kaya, orang walaupun sukses, bisa semakin jauh dari Tuhan. Tetapi orang kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, pasti kaya, pasti sukses, pasti diberkati. Resolusi tahun 2025 kita mau hidup berkenan kepada Tuhan.
Yang setuju sama saya angkat tangan kanan, sudah bilang saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kalau sudah hidup berkenan kepada Tuhan, sudah pasti jadi suami yang sayang istri. Ada yang bilang amin, lemes kayaknya. Kalau sudah hidup berkenan kepada Tuhan, hidup saudara sebagai suami pasti sayang istri. Kalau hidup mau berkenan kepada Tuhan, kau pasti istri yang sayang sama suami dan tunduk pada suamimu. Kalau engkau hidup berkenan kepada Tuhan, kau pasti jadi berkat dimanapun kau berada. Tapi kalau targetmu hanya kaya, hanya sukses, hanya berhasil, kadang-kala engkau bisa tinggalkan istri, engkau bisa tinggalkan suami, engkau bisa buat apa saja yang kau mau, yang penting gua sukses. Sekarang kita balik. Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dan waktu saya hidup berkenan kepada Tuhan, dimanapun saya berada, hidup saya membawa damai sorgawi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Salah satu yang kita perlu hindari, yang kita belajar dalam perjanjian baru, janganlah engkau berkata jahat terhadap pemimpin. Nah, pemimpin di sini itu meliputi segala hal. Yang pertama bisa jadi pemimpin dalam keluarga. Pemimpinnya istri adalah suami. Pemimpinnya suami adalah istrinya. Karena Alkitab berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Dan Alkitab bilang, hai istri, tunduklah pada suamimu. Pemimpin buat anak-anak adalah orang tuanya. Amin. Tetapi bukan hanya dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komunitas, kita ada pemimpin. Dalam pekerjaan ada pemimpin. Dalam gereja, dalam pelayanan ada pemimpin. Sebagai bagian dari bangsa dan negara ada pemimpin. Karena itu saya simpulkan gini, siapapun kita, sama-sama bilang sama saya, siapapun kita, pada dasarnya kita hanya ketemu 3 orang. Kita hanya ketemu berapa saudara? 3 orang. Dan siapa 3 orang itu? Yang pertama orang-orang yang di atas kita. Yang kedua orang-orang yang sederajat sama kita. Dan yang ketiga orang-orang di bawah kita. Setuju nggak? Dalam rumah misalnya, ada orang tua kita, ada mertua kita, ada orang yang kita tuakan, tapi kemudian ada yang sederajat sama kita, ipar kita, saudara kita. Tapi kemudian mungkin ada pembantu, ada driver. Intinya dimanapun kita berada, ada siapa saudara? Di atas kita ada siapa saudara? Sederajat dengan kita ada di bawah kita. Pertanyaan saya, orang di atas kita sempurna enggak? Enggak. Tetapi tetap kita harus hargai dan hormati. Jangan disundul. Jangan dijatuhin. Jangan dioyok-oyok gitu. Lalu ada orang di bawah kita, ada orang sederajat sama kita. Sempurna enggak? Kadang-kadang nyebelin enggak? Tapi pegang tangannya, bergandengan tangan. Dalam hidup saya punya prinsip begini. Kalau mau mudah kerjakan sendiri, kalau mau hasilnya dahsyat kerjakan bersama-sama. Sama-sama bilang sama saya, kalau mau mudah kerjakan sendiri. Tapi kalau mau hasilnya dahsyat kerjakan bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi yang ketiga ada orang di bawah kita. Yang di bawah kita kadang-kadang nyebelin enggak? Tapi jangan diinjak. Tapi orang di bawah kita, kita tolong, kita angkat, maka hidupmu berharga. Kenyataannya ada banyak orang kalau ada di atas kita, kita jatuhin. Karena pada dasarnya setiap manusia terlahir dengan perasaan sok tahu dan sok jago. Pikiran kita gini, saya juga bisa. Musa, siapa saudara? Musa, tahu Musa siapa? Tukang sate yang di pinggiran situ. Saudara tahu Musa? Saudara tahu Musa? Ini pemimpin hebat. Siapa saudara? Pemimpin hebat. Dia lempar tongkat, tongkat jadi ular. Tentara orang-orang Mesir juga mau buat hal yang sama, ularnya dimakan habis. Siapa Musa? Dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, hampir 2 juta orang. Dia belah lautnya berahu. Dia melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kepemimpinannya. Tapi menurut catatan minimal 3 kali dia dilawan. Yang pertama, Datan, Abiram,
menyerang dia. Oh, pemimpin ini mulai menyerang. Emang hanya sama Musa saja Tuhan bicara, tapi Tuhan menghukum mereka. Lalu yang kedua, 70 tua-tua melawan Musa. Kami juga bisa. Dilawan oleh Tuhan. Dan yang ketiga yang paling mengerikan, Harun dan Miriam, saudara-saudaranya sendiri. Pertanyaan saya, Musa lebih hebat dari Harun dan Miriam enggak? Musa sendiri akui, jangan pakai aku Tuhan, aku tidak pandai bicara, pakai Harun. Dengan lain kata, dia akui bahwa Harun lebih hebat dari dirinya. Harun dan Miriam bilang, apakah hanya kepada Musa saja Tuhan memakai? Kami juga bisa. Dalam diri manusia seringkali ada yang namanya so tahu dan so jago. Kita merasa kita juga bisa. Tetapi tunduk pada otoritas bukan berarti siapa yang lebih hebat. Tunduk pada otoritas adalah sebuah karakter yang menghargai rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Sama-sama bilang sama saya, menghargai rencana Tuhan. Tunduk pada otoritas bukan berarti kita bodoh. Tunduk pada otoritas bukan berarti kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak seperti dia. No. Tunduk pada otoritas berarti menghargai apa? Karya Allah. Jelas? Lalu apa yang terjadi? Karena Harun dan Miriam melawan Musa, Tuhan menjatuhkan hukuman. Miriam kena kusta. Pertanyaan saya, apakah Musa berkata kepada Miriam, mampus lu? No. Musa berdoa kepada Tuhan untuk pemulihannya. Itulah seorang pemimpin. Jelas sampai di sini? Manusia tanpa disadari seringkali punya perasaan apa, saudara? Sama-sama bilang sama saya, so tahu dan so jago. Tapi itu yang setan taruh supaya kita nggak tunduk pada otoritas. Tetapi hari ini firman Tuhan ngajarkan kita, jangan bicara jahat tentang pemimpinmu. Dan waktu kita mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya, saya percaya sebelum tahun ini berakhir sampai memasuki 2025, hidupmu penuh berkat Tuhan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Klik. Kisah para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11 bilang begini, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tapi imam besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ya ampun, padahal Paulus nggak bilang goblok, ditampar mulutnya. Kejam juga ini imam besar. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Zaman dulu orang kalau emosi bilang, hai tembok yang dikapur putih-putih. Kalau zaman sekarang, hai ikan nebo kering. Nah itu mirip-mirip itu kan. Ya kan? Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Ayat 4. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, saya saudara-saudara, I don't know. Aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Karena memang kelakuannya tidak seperti imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat terhadap seorang pemimpin bangsamu. Dengan lain kata, Paul agree, apapun yang dibuat oleh pemimpin, kita tidak boleh berkata jahat kepada pemimpin kita. Dan karena ia tahu, karena Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka yang termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ayat yang ke-7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini, maksudnya pada Paulus.
Bahkan mereka hormati dan mereka bilang barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya, ayat 10. Maka terjadilah apa saudara? Perpecahan besar. Sehingga kepala pasukan takut. Kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus, karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan sendiri, dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi Tuhan sedang menyatakan bahwa masalah yang sedang begitu mencekam di Yerusalem, aku pakai engkau untuk menjadi saksi. Dan ketika masalah ini menjadi lebih besar sampai naik ke Roma, aku juga akan memakai engkau untuk menjadi saksi. Artinya, my God is not an iseng God. Bahasa apa lagi itu pendeta? My God is not an iseng God. Tuhan saya bukan Tuhan yang iseng. Siapa yang setuju sama saya? Tidak pernah sesuatu terjadi karena Tuhan itu iseng. Saya banyak masalah, lalu saya bertanya, Tuhan kenapa? Saya udah melayani Tuhan, saya banyak masalah. Tuhan tersenyum dan bilang, sorry Gilbert, lagi iseng. Tahukah saudara, ada banyak masalah terjadi karena orang itu iseng. Ada keluarga yang saya cukup dekat, saya tahu dia ada di gereja, tapi tiba-tiba mau cerai karena suaminya terlibat perselingkuhan. Sampai saya marah, saya bilang, Pak, Bapak kan udah tahu kebenaran, kenapa sampai selingkuh? Iya pendeta, saya salah, awalnya cuma iseng. Saya bilang, Pak, kalau iseng makan kuaci. Kan ada banyak orang bilang saya iseng pendeta tapi takut gemuk. Kuaci, makan 1 jam pasti belum gemuk, saudara-saudara. Kuaci, perjuangannya berat, hasilnya sia-sia. Kecil begitu. Saya kalau makan kuacinya masuk juga panik. Aduh gede banget nih. Jangan kalau iseng selingkuh. Makan kuaci Pak, 1 kilo Pak, tetap Bapak belum timbangannya berat, tambah. Paling gigi aja goyang. Kalaupun kuacinya udah habis, keluar rumah Pak, hitungin bintang Pak. Masih juga belum habis Pak, masih ada waktu saudara. Hitungin rambut mertua Pak. Itu iseng. Ada anaknya teman saya narkoba. Saya bilang sama dia, lu aneh-aneh dari kecil udah dibawa sama orang tua ke gereja, sekolah minggu, kenapa sampai narkoba? Iya om, awalnya cuma iseng. Nah ini dia, iseng kok narkoba, saudara-saudara. Iseng makan permen Chupa Chups. Nom 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 nom. Orang sekarang nih aneh-aneh. Bu, kalau iseng jangan stalking Instagram orang. Kok dia baik ya sama istrinya? Dia ucapin selamat apa itu? Hari Ibu. Tolong yang ngucapin selamat Hari Ibu, jangan bilang Happy Mother's Day. Karena orang Amerika sama orang Australia bingung. Ini Merry Christmas bukan Happy Mother's Day. Hari Ibu. Karena kalau Mother's Day itu konsepnya kebersamaan keluarga, itu Mother's Day. Tapi kalau kita, hari ibu kita, itu lahirnya Dewi Sartika, perang. Makanya ibu-ibu kalau hari ibu, kalau di Amerika santai, di Eropa santai, di Australia santai. Kalau di sini hari ibu pakai kebaya. Ya Bu ya. Ada orang yang iseng kontak-kontak mantannya waktu SMA. Apa kabar? Kamu tetap di hatiku. Najis. Saya ketemu banyak perselingkuhan mulainya dari reuni. Saya cuma sarankan yang punya mantan jangan reuni.
Mau reuni SMA ke, SMP ke, SD ke, TK ke. Ada nggak reuni TK? Belum kali, kita belum kenal kali teman kita. Udah datang reuni, ketemu mantannya berbunga-bunga. Apa kabar? Kamu apa kabar? Aneh ah. Kamu gimana? Masih seperti yang dulu nungguin kamu. Aduh. Blah. Blah. Betul. Dia aja ngerti kok. Blah. Saya percaya setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita pasti ada rencana Tuhan. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan bilang sama Maria, kau akan mengandung dan melahirkan anak. Kalau Maria bertanya kenapa, Tuhan gak jawab iseng. Daripadanya akan bangkit pemimpin. Natal bicara bahwa hidup ini keras. Maria menghadapi tantangan, Yusuf menghadapi tantangan, orang Majus menghadapi tantangan, gembala-gembala di padang menghadapi tantangan, tapi rencana Tuhan membawa pada kemenangan dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Alkitab tidak bilang taatilah pemimpin-pemimpinmu karena mereka sempurna. No. Tapi Alkitab bilang taatilah pemimpin-pemimpinmu, artinya siapapun mereka taat dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Klik. Salah satu yang setan sedang kerjakan di akhir zaman, yaitu melepaskan dari neraka roh pemberontakan dan roh perpecahan. Apa saudara? Sama-sama bilang roh pemberontakan dan perpecahan. Sekarang saya mau tanya sama saudara, saudara merasa nggak hal ini benar? Saudara ngerasa nggak anak sekarang lebih susah diatur? Saudara ngerasa nggak orang sekarang cepat kecewa, cepat kepahitan, cepat dendam? Saudara ngerasa nggak orang sekarang jiwanya jiwa yang berontak? Saya percaya anak Tuhan Yesus tidak boleh menyusahkan siapapun. Saya kemarin KKR di lapangan di Medan. Pas saya ngomong hal yang sama, saya percaya anak Tuhan tidak boleh nyusahin siapapun. Semua langsung amin di Medan. Tapi ini kan jemaat sendiri kan, udah bosan lihat saya. Padahal kalimat saya cukup luar biasa tuh, cukup bagus tuh. Anak Tuhan tidak boleh menyusahkan siapapun, nggak ada yang peduli. Saya percaya anak Tuhan tidak boleh menyusahkan siapapun. Pak, engkau tidak boleh menyusahkan istrimu. Nggak usah nangis lah bu. Dia bilang, haleluya puji Tuhan. Bu, engkau tidak boleh menyusahkan mertuamu. Mertua, mertua tidak boleh menyusahkan menantumu. Jangan apa-apa ikut campur kayak mecin ada di mana-mana. Kalau mau ikut campur saya kasih tahu bu, sebagai mertua telepon menantu. Nah, rumahmu masih kontrak ya? Sini mama yang beliin. Nah, kamu kok kemana-mana naik Grab? Iya mak, mobil satu suka dipakai sama suami mak. Ayo ikut mama. Kemana mak? Showroom. Kamu tunjuk, mama yang bayar. Mertua. Bleh. Kita tidak boleh menyusahkan siapapun. Karena di akhir zaman yang ada dalam mimpinya setan adalah apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, kekacauan.
Makanya yang dia lepas adalah roh pemberontakan. Suami ngomong apa, istri lawan. Istri ngomong apa, suami lawan. Orang tua ngomong apa, anak-anak lawan. Dan itu terjadi di mana-mana, di lingkungan, di komunitas, di pelayanan. Kita susah menjadi orang-orang yang apa, tunduk pada otoritas. Karena memang setan sedang sangat serius mau mendatangkan apa, saudara? Kekacauan. Klik. Nah, saya pelajari perpecahan ini, kekacauan ini terlihat dari buahnya. Yang pertama buahnya, munculnya manusia-manusia yang gampang sakit hati dan kecewa terhadap otoritas, sehingga penuh tuntutan. Otoritas tuh harusnya begini, otoritas harusnya begini, otoritas harusnya begini. Dalam hidup saya pelajari, untuk dapat menemukan kekurangan orang tidak membutuhkan keahlian. Orang tidak harus sehebat Messi dulu untuk bisa mengkritik Messi. Setuju? Orang tidak harus sehebat Ronaldo dulu untuk bisa mengkomentari permainannya Ronaldo. Orang tidak harus sehebat Prabowo untuk bisa mengkritik Prabowo. Prabowo itu orang hebat loh. Satu-satunya yang pernah ikut pemilu 4 kali itu dia. Hebat loh. 3 kali kalah tapi tidak pernah menyerah sampai akhirnya jadi presiden. Itu orang hebat, saudara. Orang mengkritik Prabowo tidak harus sehebat Prabowo. Cukup seperti Rocky Gerung, cukup. Betul nggak? Semua presiden dikritik sama Rocky Gerung. 21, 7 juga itu. Iya tuh. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kan semua presiden nggak benar kan? Semua menteri nggak benar, semua gubernur nggak benar sama Rocky Gerung. Seandainya Rocky Gerung namanya di kertas suara, sudah coblos nggak? Pres. Kita langsung minum antimo, kalau nggak kita mabok darat, laut dan udara. Ngerti nggak maksud saya? Jangan sudah pikir kalau sudah berhasil mengkritik orang itu karena kekurangannya. No. Sekarang saya mau tanya, Tuhan pernah salah nggak? Tuhan ada kesalahannya nggak? Tuhan ada kekurangannya nggak? Saudara mau dengar jawaban saya? Jawaban saya bilang tergantung buat siapa. Betul nggak? Buat sebagian saudara kadang-kadang Tuhan salah. Tuhan sih kadang-kadang terlalu sabar. Suami saya itu udah ngaco masih diberkati. Kalau saya jadi Tuhan saya tempelin dia. Tuhan gak pernah salah, setuju? Tuhan gak pernah ada kekurangan, betul? Tapi kita sering mengeluh. Kalau Tuhan itu baik, kenapa penyakit saya belum sembuh? Saya kan udah berdoa, saya kan udah puasa. Saya juga udah bayar perpuluhan. Kalau sampai bulan depan Tuhan gak buat mujizat, Tuhan tahu sudah apa akibatnya. Ada orang setiap kali doa emosi. Tuhan saya gak terima, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan tidak bela? Sampai kalau sudah tutup mata, lipat tangan, malaikat deg-degan. Nih yang tukang marah nih. Anjing, tahu anjing? Yang buat orang Batak dibilang biang, buat orang Jawa dibilang asu. Anjing, lihat sedikit aja kekurangan pasti gonggong. Anjing itu, nggak ada tukang es teh kan di sini kan? Ini saya lagi ngomong anjing bisa persoalan nih. Nggak, bener nggak? Anjing kalau lihat ada yang aneh aja, pasti gonggong. Betul? Anjing pernah mikir nggak kalau saya gonggong nanti tetangga kebangun, nanti kalau saya gonggong orang takut? Nggak ada. Hanya membutuhkan mental anjing untuk selalu lihat kekurangan orang. Tetapi kita manusia beradab. Kita nggak mau sembarang menyalahkan orang. Kita justru mau jadi berkat dan tidak menyusahkan orang lain. Yang setuju katakan amin. Saya harap saudara mengerti apa yang saya khotbahkan hari ini.
Sehingga saudara bisa paham, saya ada bukan untuk mencari kekurangan orang, tapi saya ada untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup saya. Amin. Yang kedua, apa ciri roh perpecahan itu sedang mengendalikan kita? Apa ciri bahwa roh yang dilepaskan setan dari neraka sedang mendarat dalam hidup kita? Yang pertama, kita cenderung sakit hati, kecewa terhadap otoritas, sehingga hidup kita penuh tuntutan. Otoritas tuh harusnya begini, suami tuh harus begini, istri harusnya begini. Kita mau atur semua orang menurut mau kita. Dan yang kedua, kita tidak mau tunduk pada otoritas. Kita bahkan berontak terhadap otoritas karena kita merasa kita tahu lebih baik. Dalam hidup saya punya prinsip sederhana. Taat itu memang berat, tapi taat tidak pernah mengecewakan. Maria taat, Yusuf taat dan gak gampang. Bahkan sampai diberitakan, there is no place, tidak ada tempat. Bayangkan mau melahirkan, dikasih tempat di kandang. Maria gak komplain sama Yusuf, sampai bilang, Yusuf, kira-kira sedikit dong, emangnya anakku kecil cebong. Gak gampang. Dia memilih untuk tunduk pada otoritas. Amin. Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, tapi hatinya bukan hati yang berontak. Saudara-saudara yang sedang berontak hari-hari ini, izinkan saya menjelaskan. Emangnya saudara berkali-kali udah mau dibunuh? Saul berkali-kali mau membunuh Daud loh. Daud dikirim ke medan peperangan, ditaruh paling depan tanpa senjata. Berkali-kali dia dilempar tombak, berkali-kali dia dilempar lembing. Tapi waktu Tuhan memberi kesempatan untuk Daud membalas, Daud bilang begini, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Pertanyaan saya, Saul masih diurapi Tuhan enggak? Jawab kenapa kalau ditanya? Ngegratisin pendeta itu dosa besar loh saudara. Pertanyaan saya, Saul masih diurapi Tuhan enggak? Enggak. Masih. Saul masih diurapi Tuhan enggak? Tapi di hadapan Daud, dia tetap otoritas yang dipercaya. Dia nggak mau aneh-aneh. Dia selalu punya hal yang positif terhadap pemimpin di depannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang kalau hatinya taat, pikirannya sejuk. Orang kalau hatinya taat, saudara-saudara yang di rumah ketik live stream saudara, orang kalau hatinya taat, pikirannya sejuk. Dan dalam hidup saya percaya orang kalau hatinya taat, hidupnya asik. Orang kalau hatinya taat, sama-sama bilang sama saya, hidupnya sejuk, hidupnya asik, pikirannya sejuk, hidupnya asik. Orang kalau hatinya taat, pikirannya sejuk, hidupnya Jadi saya bilang ya, orang kalau hatinya taat, pikirannya sejuk. Lalu waktu sekolah pelajaran menghafal dapat nilai berapa? Berat ya. Cuman 2 kalimat aja, sampai keringet dingin. Orang kalau hatinya taat, pikirannya sejuk, hidupnya asik. Siapa yang mau 2025 pikirannya sejuk, hatinya asik, hidupnya asik? Berikan tepuk tangan yang meriah. I love you. Sebagai gembala saya sayang sama saudara. Kadang-kala saya lihat muka saudara masuk gereja pengen nangis ya, bener deh. Muka saudara itu kayak cicilan udah 14 bulan belum bayar gitu. Saudara yang nangis hati saya hancur. Saya ini kadang-kadang ngeliat begini nih, pengen nangis, cuma malu. Karena kalau saya tiba-tiba nangis, lo yang maju, udah pendeta nggak usah nangis, kan gak enak.
nggak tahu apa beban saudara, tapi hidupmu kayak terbeban terus. Saya berdoa 2025 pikiran sudah sejuk, hidup sudah asik. Pokoknya kita taat aja, kita nggak mau aneh-aneh, kita percaya Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya buat kita. Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Daud nggak pernah stres, Daud nggak pernah tertekan, Daud nggak pernah dibunuh oleh sakit hati, dendam, kepahitan. Buat dia it's okay. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Klik. Akhirnya saya simpulkan, kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Satu, karena ketaatan pada otoritas yang kelihatan adalah wujud ketaatan pada otoritas yang tidak kelihatan. Amin. Kalau yang terlihat saja kita tidak bisa tunduk, apalagi kepada yang tidak terlihat. Setuju saudara? Dan sekali lagi saya mau bilang, this is not about perfect or not. This is about your heart. Ada banyak orang persoalannya sibuk dengan, ya tapi kan dia banyak kekurangan pendeta, tapi kan hati saya sakit. Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi hidup ini jangan ikutin perasaan. Sama-sama bilang sama saya, hidup jangan ikutin perasaan. Hidup harus punya komitmen. Saya tidak boleh nyusahin orang. Bu, kadang-kala suasana hatimu lagi gak enak, tapi kan gak perlu semua orang kau marahin. Gak tahu nih pendeta, mungkin saya lagi menghadapi menopause pendeta. Mau menopause kok, mau menogas kayak apa kayak, gak ada urusan sama saya. Ya pendeta gak pernah alamin. Lebih parah kalau saya pernah menopause. Gak usah ngomong yang sembarangan-sembarangan. Najis. Iya kan? Setiap orang ada kalanya rasa jengkel tiba-tiba, rasa kesel, rasa lelah, rasa bosan. Tapi control yourself. Amin. Karena kita mengerti, kalau kita nggak bisa mentaati yang bisa kita lihat, nggak mungkin kita bisa mentaati Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau kita belajar tunduk pada otoritas yang bisa kita lihat, maka kita percaya berkat surgawi berlimpah dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Karena tunduk pada otoritas bagian dari apa saudara? Kerendahan hati dan penguasaan diri. Jadi manusia ada yang namanya harga diri. Manusia ada yang namanya apa saudara? Harga diri. Dan manusia kalau udah mulai gengsi, apa saudara? Gengsi dong. Waduh. Kebutuhan hidup tuh tidak mahal. Yang mahal apa saudara? Gengsi. Bilang mas sebelah saudara, gengsi lu kayaknya kegedean deh. Tunduk pada otoritas adalah bagian dari apa? Kerendahan hati dan penguasaan diri. Tahukah saudara, Yesus ketika dihianati, Yesus ketika Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Ketika Yudas mencium Yesus dengan tujuan untuk menyerahkan Yesus, secara manusia pasti ada kebencian, pasti ada amarah, pasti ada kejengkelan. Tetapi Yesus mengerti ketaatan kepada otoritas. Dia sudah naikkan doa di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu bagian dari kerendahan hati. Tuhan mau kita rendah hati dan penguasaan diri. Makanya dalam hidup saya percaya, orang yang tunduk pada otoritas bisa dimanfaatkan, bisa dicurangi, bisa dijahati, tapi tidak pernah bisa ditundukkan, karena tangan Tuhan menyertai hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saul boleh semena-mena kepada Daud, tapi Saul tidak bisa menghancurkan Daud, karena Daud akhirnya menjadi raja. Saya percaya betul,
2025 akan menjadi tahun promosi Tuhan dalam hidup saudara. Mulai dari satu hal sederhana, belajar tunduk pada otoritas, belajar tidak berontak, belajar dengar-dengaran pada Tuhan. Karena tunduk pada otoritas bukan berarti jadi penjilat. Bukan berarti tunduk pada otoritas menjadi penjilat. Jangan jilat pemimpinmu. Dia bukan Oreo yang habis diputar, dijilat, dicelupin. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang jadi penjilat. Penjilat-penjilat nggak ada yang berani amin, itu semua diam aja. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang jadi penjilat. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang jadi tukang cari muka. Tapi anak Tuhan Yesus tunduk pada pemimpin. Kita tahu berkat datangnya dari sorga. Berikan tepuk tangan dan beri betul. Yang ketiga, kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Satu, karena ketaatan pada otoritas yang kelihatan adalah apa saudara? Wujud ketaatan pada otoritas yang tidak kelihatan. Yang kedua, karena tunduk pada otoritas bagian dari apa saudara? Bukan menjilat, bukan cari muka, tapi bagian dari apa? Kerendahan hati dan penguasaan diri. Dan yang ketiga, kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Karena sikap kita menghadapi pemimpin akan terrefleksi dalam sikap kita terhadap sekitar kita dan orang-orang yang berada di bawah kita. Kan tadi saya sudah bilang, dimanapun kita ada, kita hanya ketemu 3 orang. Orang di atas kita, orang sederajat kita, dan orang di bawah kita. Jadi kalau kita dasarnya berontak kepada otoritas, kita orang yang nggak bisa taat, kita nggak bisa setia, yang selalu kita cari kekurangan dan kelemahan orang. Maka pada saat kita jadi pemimpin, kita pasti arogan. Karena kita pikir kalau saya memimpin dan saya tidak pimpin dengan tangan besi, mereka semua akan berontak kepada saya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Yesus adalah pemimpin yang tunduk pada Bapaknya. Setuju? Sampai dia berkata, kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu, bahkan anak manusia pun tidak tahu. Artinya dia sepenuhnya taat pada perintah Bapa. Dan itu terlihat dalam kepemimpinannya. Dari mana kita bisa lihat dalam kepemimpinannya? Bahkan ketika dia dikhianati, ketika dia disangkali oleh murid-muridnya di atas kayu salib, doanya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dia bukan Tuhan yang arogan. Karena itu saudaraku, yang pertama, taatilah pemimpinmu. Yang kedua, berdoalah bagi pemimpinmu. Yang ketiga, ingat Kolose 3 ayat 23, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bukan cari muka, bukan menjilat. Tapi yang keempat, kalau pemimpinmu tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, tetap ingat firman Tuhan. Ikuti petunjuknya. Dengarkan ajarannya, jangan ikuti kelakuannya. Jelas ya? Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Satu, karena ketaatan pada otoritas yang kelihatan adalah wujud ketaatan apa? Pada otoritas yang tidak kelihatan. Yang kedua, karena tunduk pada otoritas bagian dari kerendahan hati dan penguasaan diri. Dan itu yang menuntun kita pada kehidupan yang dahsyat. Yang ketiga, karena sikap kita menghadapi pemimpin akan terrefleksi dalam sikap kita terhadap sekitar dan orang-orang yang berada di bawah kita. Kalau kita terbiasa terlatih untuk tunduk pada otoritas, maka kita juga menjadi orang yang penuh kehangatan dan kasih kepada orang di sekitar kita. Dan yang keempat terakhir, karena seorang yang berkata jahat terhadap pemimpin adalah apa saudara? Bukti ketidakberesan hatinya, bukti kemunafikan dalam hatinya. Membutuhkan ketidakberesan hati, membutuhkan kemunafikan untuk kita menyerang pemimpin-pemimpin kita, orang yang harusnya memberi arah dalam hidup kita.
Hari ini saya berdoa, kita menjadi orang-orang yang membuang kemunafikan. Natal berbicara kepada kita. Betapa Yusuf tadinya mau meninggalkan Maria, tapi dia taat pada pemimpin. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, orang yang tunduk pada otoritas akan menyesal nggak? Daniel dibuang ke gua singa nggak melawan. Maria mengandung nggak melawan. Orang-orang maju suruh ke Bethlehem, tidak melawan. Gembala-gembala di padang maksud saya suruh ke Bethlehem, tidak melawan. Orang-orang maju suruh mengambil jalan yang lain, tidak melawan. Tapi orang-orang yang tunduk pada otoritas tidak pernah dikecewakan. Makanya saya bilang, kalau kita punya hati yang taat, maka pikiran kita sejuk dan hidup kita menjadi asik. Doa saya, di minggu terakhir sebelum kita merayakan Natal, setiap kita buat komitmen, Tuhan, kalau Natal berbicara tentang ketaatan Maria, ketaatan Yusuf, ketaatan gembala-gembala di padang, ketaatan orang-orang Majus, biarlah aku mempersiapkan diri Natal untuk menjadi orang-orang yang tunduk pada otoritas dan hidup pada kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Dengan imanku terima sekarang, terima sekarang kemenangan. Haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan yang besar mendidik aku. Tuhan yang besar mengarahkan aku. Tuhan yang besar membimbing aku dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Ku terima sekarang. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Biarkan hari ini Roh Kudus berbicara buat setiap kita. I know you love Jesus so much. Saya ngerti saudara orang-orang yang cinta Yesus. Pertanyaan saya, sudahkah kau tunduk pada otoritas? Ingat, kita hanya akan berhadapan dengan 3 orang. Ada orang-orang di atas kita, hormati. Ada orang-orang di samping kita, bergandengan tangan. Ada orang-orang di bawah kita, angkat sehingga hidupmu jadi berkat. Jangan ada orang di atas kita, kita jatuhin, kita lawan, kita berontak. Ada orang di samping kita, kita tendang, kita sikut. Ada orang di bawah kita, kita injak. Maka yang ada hidup kita penuh dengan kegagalan dan penderitaan. Setan mau ada kekacauan, tapi Tuhan inginkan kemuliaan dinyatakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Otoritas bukanlah orang-orang sempurna, tapi otoritas mengajar kita untuk makin hari kita makin disempurnakan. Hidupmu jangan nyusahin orang. Hidupmu jangan merugikan orang. Hidupmu harus membawa nilai tambah dan menjadi berkat buat orang sekitarmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Karena ketika engkau taat pada otoritas, yang terjadi, pikiranmu sejuk, hidupmu asik, hidupmu gak aneh-aneh, hidup gak penuh dengan tekanan. Karena taat menuntun kita pada hal-hal yang dahsyat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara yang sering kali berontak, saudara yang selalu hanya cari kekurangan orang, hari ini dalam nama Yesus bertobatlah, sehingga hidup kita boleh memancarkan damai kasih, tuntunan dan berkat Tuhan.
Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, kami mau merayakan Natal. Kami gak mau Natal demi Natal berlalu sia-sia dan begitu-begitu saja. Hari ini kami belajar tunduk pada otoritas. Jangan mengucapkan kata-kata yang jahat terhadap pemimpin, terhadap siapapun yang Tuhan percayakan sebagai otoritas dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukan Allah yang iseng dalam keseharian kami, tapi Tuhan punya target yang luar biasa. Ajar kami menyadarinya. Kami lebih berhati-hati dalam bersikap. Kami lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Kami lebih berhati-hati dalam bereaksi. Saudaraku, selama kita belum bisa tunduk pada otoritas, kita gak akan bisa jadi berkat yang besar. Selama kita lawan semua otoritas, selama kita cuma cari kekurangan dan kelemahan otoritas, hidup kita hanya merugikan dan menyusahkan orang. Bapak dengar doa anak-anakmu satu persatu. Kami mau jadi berkat. Kami mau membawa damai. Kami mau menyatakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Ada orang-orang yang memang Tuhan taruh sebagai otoritas dalam kehidupan kami. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Kadang-kadang mereka bukan orang-orang yang asik. Tapi Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Terima kasih Bapa. Sebelum kami merayakan Natal ini juga hamba berdoa buat yang sakit. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mulai imani kuasa kesembuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa Tuhan. Virus, bakteri, kuman keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, segala peradangan sembuh dalam nama Yesus. Segala serangan setan-setan, kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan, mulai imani kuasa kesembuhan. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus menyembuhkan kami. Mulai imani, oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yesus menyembuhkan aku. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluarga mereka diberkati. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Menjelang tahun baru ini ada banyak mujizat-mujizat spesial yang terjadi di keluarga mereka masing-masing. Anak cucu mereka dijaga oleh kasih Tuhan yang sempurna. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, kami naikkan doa karena firman-Mu berkata, berdoalah bagi pemimpin. Khususnya Tuhan, setelah pencoblosan pilkada serentak ini, sedang ada persiapan-persiapan untuk pengumuman pemenang dan sekaligus pelantikannya. Tuhan bekerjalah sehingga hanya yang terbaik yang boleh dilantik sebagai gubernur, wali kota, bupati di daerah tercinta kami di seluruh wilayah Indonesia. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Kalau Tuhan jumpai masih ada kutuk dan kuasa kegelapan di bangsa ini, hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Bahkan kalau ada rancangan kerusuhan, kekacauan, adu domba, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini
Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, kami sadar betul bahwa anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tak terhitung banyak dalam kehidupan kami. Ajar kami tunduk pada otoritas dan dengar-dengar akan suara Tuhan, sehingga kami tetap bersemangat menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk.